Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk hari Kamis pekan biasa yang ke-19, tanggal 14 Agustus 2025. Gereja Katolik memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir. Kita merenungkan bacaan suci dari kitab Nabi Yosua, bab 3 ayat 7 sampai 10a, dilanjutkan ayat 11, dilanjutkan ayat 13 sampai 17, dan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mendengar dua kisah besar. Pertama, bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah terjanji di bawah pimpinan Yosua. Peristiwa ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi tanda bahwa Allah setia pada janjinya. Allah membuka jalan, menahan arus air Yordan, dan membawa umatnya masuk ke tanah harapan. Kedua, dalam Injil, Yesus mengajarkan kepada Petrus dan kepada kita bahwa pengampunan tidak memiliki batas. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya, pengampunan harus tanpa hitungan, tanpa syarat, dan tanpa dendam yang tersisa. Yesus menceritakan perumpamaan tentang hamba yang diampuni utang besar oleh tuannya, namun tidak mau mengampuni utang kecil saudaranya. Akhirnya ia sendiri dipenjarakan karena hatinya keras. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita kadang seperti hamba yang kejam itu. Kita senang saat Allah menghapus dosa kita, tetapi kita pelit memberi maaf kepada orang lain. Padahal mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang, melainkan membebaskan hati kita dari belenggu kebencian. Menyimpan dendam itu seperti memelihara bara api dalam genggaman, lama-lama membakar kita sendiri. Hari ini, gereja memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam Fransiskan yang rela menyerahkan nyawanya di kamp konsentrasi Auschwitz untuk menyelamatkan seorang ayah atau bapak keluarga yang hendak dieksekusi. Ia tidak hanya mengampuni para penjaga yang menyiksanya, tetapi juga menyerahkan hidupnya dengan damai. Pengampunan baginya bukan teori, tetapi aksi nyata yang mengubah penderitaan menjadi kesaksian cinta. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin hari ini kita juga perlu menyeberangi sungai Yordan dalam hidup kita. Bukan sungai air, tetapi sungai kebencian, sakit hati, dan dendam. Di seberang sana ada tanah yang penuh damai, tapi kita hanya bisa sampai kalau kita berani melepaskan dan mengampuni. Mari kita minta rahmat Tuhan agar kita bisa mengampuni bukan sekali dua kali, tapi tanpa hitungan atau tanpa batas. Sebab saat kita mengampuni, kita sedang masuk ke tanah terjanji, tanah hati yang bebas, damai, dan penuh kasih. Dan akhirnya mari kita berdoa, Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mengampuni kami. Beri kami hati yang lapang untuk mengampuni tanpa batas, seperti Engkau yang tidak pernah lelah mengasihi. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semoga yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.